Halo Sobat Lavender, selamat datang di Lavender Channel. Kali ini kembali bersama Kak Dadi, kita coba akan membahas apa? Ya, kita akan coba membahas soal pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, kita coba lihat gimana sih tipe soal SNBT ini. Nah, subtesnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, jadi jangan lupa aktifkan loncengnya, subscribe channelnya, dan kalau bisa join membership untuk bisa akses video pembahasan yang lebih banyak lagi. Kali ini kalau di pengetahuan dan pemahaman umum pada beberapa tahun sebelumnya itu sempat ada namanya soal acak kata gitu ya, atau banyak yang bilang bahasa panda. Contohnya kayak gini. Di nomor 1, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan ya. Dupsimiu berarti kotak kecil. Solumiu berarti kotak besar. Miu freti berarti pabrik kotak. Oke, yang ditanya adalah pabrik besar. Kita lihat di kalimat kotak, kotak kecil, kotak besar, ada yang sama, yaitu miu. Berarti kita bisa dapat apa? Miu itu adalah kotak. Berarti yang besar ini adalah, yang besar itu adalah solum ya. Jadi ini solum. Pabrik berarti dapatnya dari mana? Iya, kotak itu adalah miu. Berarti kalau pabrik itu adalah freti. Ya, solum freti. Jadi jawabannya A. Jadi gitu ya, kita harus ngedecoding dari kata yang sudah ada. Seperti itu. Ini tipe pengetahuan pemahaman umum di era 2018, 2019 sempat kayak gini. Ya, di 2020 pun juga keluar. Jadi kita mempelajari semua tipe yang akan keluar nantinya. Oke, kita lihat. Nomor 2, berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Krepton berarti kopi hitam. Ton bloom berarti hitam pekat. Lalu mirihlek berarti kue manis. Kita punya kata yang sama, yaitu yang mana? Ya, kita punya kata yang sama adalah di hitam ini. Dan di hitam sama-sama punya TOND atau ton. Lalu yang ditanya adalah kopi manis. Nah, berarti kan udah jelas tuh ada ton. Kalau dia hitam di depan berarti apa? Iya, berarti kalau kopinya, kopi kan berarti crepe ya. Berarti ini crepe. Karena ton itu adalah hitam, berarti dia adalah yang manis adalah crepe plek. Dapat dari kue manis. Yang dari sini nih penggalannya. Ya. Seperti itu untuk tipenya. Sekarang kita lihat yang nomor 3. Di nomor 3, pertimbangkan apakah bagian yang bercetak tebal perlu diperbaiki atau tidak. Kita lihat, yang bercetak tebal adalah institut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh para ahli matematika dari lintas perguruan tinggi Indonesia. Di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, dan Universitas Nusa Cendana. Yang harus diperbaiki atau tidak. Kalau ini nama kampus dijabarin lalu di dalam kurung untuk singkatannya itu sudah tepat dicetak besar. Jadi ini tidak perlu diperbaiki karena itu singkatan dan akronim yang nama lembaga, pemerintah, ketatanegaraan, lembaga pendidikan itu harus kapital pertamanya. Dan penggunaan kata dana juga udah tepat. Oke? Jadi nggak perlu perbaikan di nomor 3 ini. Nomor 4, subjek pada bagian yang dicetak tebal. Ini bisa dicapai dengan melakukan berbagai intervensi pemerintah. Sebelumnya kita lihat dulu, untuk menganalisis itu semua, tim kemudian melakukan pendekatan basic reproductive number atau R dengan harapan nilai R harus kurang dari 1. Ini bisa dicapai dengan melakukan berbagai intervensi pemerintah. Subjeknya berarti yang dicetak tebal itu apa? Iya, dia ngejarnya adalah untuk menganalisis semuanya. Oh, dia subjeknya itu adalah ini, dimana ininya reverse tuh apa? Iya, dia ngejar buat reproduktif number-nya. Jadi, ininya itu adalah si unsur apa namanya? Subjeknya. Yang setelahnya habis itu predikat.
Oke. Nah, jadi kalau pada soal PPU, kalau sekarang ada di soal-soal literasi bahasa Indonesia, itu kadang ada sinonim antonim, tapi biasanya langsung, biasanya nggak kayak gini. Kalau ini kan, ini saya kasih contoh, kita kasih contoh untuk tahun-tahun sebelumnya, di mana dia langsung kayak ngasih tahu ini katanya apa. Tapi biasanya itu suka ada konteks paragrafnya buat mengacaukan. Kalau ini sih udah jelas ya. Evokasi ya. Evokasi itu adalah penggugah rasa. Gitu ya. Kalau provokasi itu berarti apa? Ngomporin. Kalau perkataan yang jelas bukan ini. Kalau perbaikan reparasi. Pemisahan separasi. Gitu ya. Oke. Lanjut di nomor 6. Tesis. Lawan katanya adalah apa? Tesis itu kan adalah teori yang dikemukakan pakai argumen yang mendukung, berarti antitesis. Kalau antitesis itu adalah pertentangan dengan argumen. Oke? Itu nomor 6. Tapi biasanya kalau yang sekarang modelnya adalah ada bacaan panjang, baru habis itu ada dicari lawan katanya, sinonimnya apa. Oke? Nomor berikutnya, nomor 7. Kata kontribusi bersinonim dengan kata di bawah ini kecuali ya. Di sini kan ada kalimatnya. Nah, ini kayak gini konteksnya. Posisi polisi yang bekerja dikejar tenggat penyelesaian kasus dan anggaran penyelidikan dianggap berkontribusi terhadap penyiksaan tahanan agar cepat memperoleh pengakuan. Kata berkontribusi pada kalimat di atas berasal dari kata dasar kontribusi. Sinonimnya kontribusi itu apa? Ya, kontribusi itu sendiri andil, peranan gitu ya. Kan dia nanya adalah kecuali gitu ya. Yang kecuali kalau di nomor 7 ini adalah masukan ya. Kan dia ngasih kontribusi, ngasih bantuan. Kalau masukan tuh inputan. Iya, kalau kontribusi nggak masukan sih. Dia kasih peranan, sumbangan, bantuan. Lebih tepatnya adalah yang nomor 7 ini adalah yang E. Oke, masukan. Nomor 8, kata tidak baku. Kita cek aja di 1, 3, 7, 12 ya. Kata yang di nomor kalimat 1, Rustina 43 tahun merasa tidak nyaman saat majikannya menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh bagian tubuhnya. Di sini yang dia bilang adalah pada kata disinfektan. Untuk kata disinfektan ini sendiri udah baku ya. Udah benar. Kita lihat kalimat ketiga. Kalimat ketiga, Tina mendapat perlakuan seperti itu lantaran tetangga majikannya di sebuah kompleks perumahan elit di Tebet, Jakarta Selatan meninggal dunia pada akhir Maret lalu. Di sini dia ada kata kompleks sama elit. Apakah dia baku atau tidak? Ya. Kalau di nomor Kalau untuk disinfektan tadi udah benar. Kompleks juga itu udah benar. Kalau elit itu elit global. Bentuk bakunya itu bukan ini ya. Karena bentuk bakunya dia adalah harusnya dari kalangan elite tinggal di rumah real estate ya. Nggak ada yang tahu ya, itu lagunya lagu lama ya, jangan dicari ya. Ya itu ada di ini ya. Referensi kakak-kakak kalian atau orang tua kalian ya. Jadi elite karena KBBI tulisnya adalah elite, bukan elit. Epidemi betul, nasib betul pakai B. Oke, jadi jawabannya nomor 8 adalah yang C, pada kata elit. Nomor 9, reduplikasi pada kalimat 7 memiliki makna yang sama dengan kalimat. Oke, pada kalimat 7, tetangga majikannya itu adalah seorang pilot yang khusus membawa obat-obatan penanganan pagebluk di Indonesia. Pagebluk ya, jarang tuh ada yang tahu tuh. Pagebluk ya. Reduplikasi yang sama ya. Kalau yang kayak gini nih, kalau yang di nomor 9 ya. Obat-obatan kan berarti apa? Kita harus menduplikasinya obat-obatan, berarti yang sejenis. Yang sejenis dengan obat-obatan kalau ini kekanak-kanakan sifat. Kalau yang sejenis adalah kalau yang kekanak-kanakan agak kekanak-kanakan, hidup-hidup kan adalah keadaan. Kalau kayu-kayuan menyerupai, kalau pepohonan tuh berarti ada beberapa macam ya. Jadi tepatnya D. Kalau bolak-balik kan dia adalah
intensitasnya. Jadi kalau ngereduplikasinya kayak gitu. Kita ke nomor 10 lagi. Kata berhimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Rumpang tuh kosong ya. Kalau lagunya Nadine Amiza, rumpang ya. Ada yang tahu Nadine? Ya, idola Gen Z zaman sekarang gitu ya, nyanyi sambil healing. Oke, nomor 10 ini kita cek yang mana aja. Ya, di sini ada yang pertama, rumpangnya itu adalah Tina tidak tahu harus bla 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 apa saat mendengar kabar dirinya bla 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 sampai waktu yang belum bla 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 bla. Iya. Tina tidak harus bertanya sampai mendengar kabar darinya diberhentikan sampai waktu yang belum diselesaikan. Ini agak nggak pas. Tina tidak harus. Iya, yang tepat adalah yang D. Tidak tahu harus berucap apa saat mendengar kabar dirinya diumumkan. Harusnya tidak bisa berkata, tidak tahu harus berkata apa saat mendengar kabar dirinya dirumahkan sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi jawabannya yang tepat nomor 10 adalah yang E ya. Jadi nomor 10 yang E karena efek COVID ya. Tadi kan Tina harus disemprot lah digituin. Oke, nomor 11. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 4 teks tersebut. Di lobi apotik banyak orang mengantri demi berobat atau membeli obat. Oke. Perbaikan yang tepat untuk kalimat teks tersebut itu adalah harus efektif. Jadi yang paling efektif adalah apa? Coba lihat yang A cuma banyak orang mengantri membeli obat tapi nggak ada alasannya ya. Supaya kalau yang B, yang C mengantri. Yang benar mengantri atau mengantri? Mengantri ya. Antrean. Antre ya. Di lobi apotek banyak orang mengantri untuk berobat dan membeli obat. Lebih efektif yang C ya, lebih tepat. Oke? Karena dan ada kalimatnya bukan atau. Kalau atau kan pilih. Ada yang beli berobat, ada yang membeli obat. Itu bebarengan. Bukan pilihan. Oke, nomor 12. Alasan kesalahan kalimat pada teks tersebut di nomor 12. Coba lihat di kalimat 8. Sebenarnya kalimatnya adalah anak yang mengalami marasmus dan kwashiorkor memang sama-sama terlihat sangat kurus bagai tubuh tinggal tulang berbalut kulit sehingga belum banyak yang bisa membedakan kedua penyakit ini. Harusnya langsung aja tuh kan ya. Sehingga dihilangkan aja. Jadi anak yang mengalami marasmus dan kwashiorkor sama-sama terlihat sangat kurus bagai tubuh tinggal tulang berbalut kulit. Belum banyak. Harusnya langsung aja koma. Belum banyak yang bisa membedakan kedua penyakit ini. Gitu ya. Nomor 13 ya, masih sama. Manakah kalimat yang mengandung perumpamaan untuk di nomor 13 ini? Iya, yang perumpamaan adalah bagai tubuh tinggal tulang berbalut kulit. Artinya kurus banget ya. Ya, itu yang ini. Nomor 14. Wah, ada selipan lagi ternyata bahasa. Grati kok cikma, saya memakan anggur. Tria mecik di, apel dimakannya. Berarti dimakan, makan ya, ada kalimat memakan. Berarti kalau gitu dimakan, memakan. Yang ada sama adalah di sini ada ciknya. Ciknya itu berarti apa namanya makan ya. Saya membeli mangga. Saya. Kayaknya kok itu saya deh. Sorry, ini kasih warnanya merah aja. Kok itu saya nih. Kalau mangga dibelinya, more less kok Bima. Di sini saya ada kok ma. Hai ya, makin lu pada ribut ntar kan ya. Ada kok ma tuh sama. Tapi cik itu tambahan kayaknya. Jadi kalau yang epic kayaknya ada mangga berarti more less. Semuanya ada more less bro. Mangga diberinya, berinya, nya.
Kalau ada cik, ada di, kayaknya nyanya itu di deh. Dan jadi apa? Nyanya itu di. Kalau gitu mangga adalah more less. More less bla 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 di. Berarti yang A, B, C skip. Ya. More less cin madi, more less melo. Melo. More less melo. Meh aja itu teriame. Apel nih kayaknya. Ini apel teriame. Berarti ini salah nih. Udah pasti more less cin madi. Ya. Mangga diberinya, mungkin mangga itu more less mak sebenarnya, terus cindi gitu ya. Oke, ya kayak gitu ya cara ngedecodingnya. Nomor 14 delta. Nomor 15, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menjelaskan jika yang akan dipermainkan adalah platform pembelajaran jarak jauh, bukan metode PJJ itu sendiri. Ini disampaikan guna menjernihkan kesimpang siuran informasi di masyarakat yang menyatakan PJJ atau belajar dari rumah akan dibuat menjadi permanen. PJJ hanya akan dilakukan pada satuan pendidikan di zona kuning hingga serta merah dan tidak akan permanen. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat yang bercetak miring adalah Kemendikbud menjelaskan jika yang akan dipermainkan adalah platform pembelajaran jarak jauh, bahkan metode PJJ itu sendiri. Oke. Yang tepat untuk memperbaikinya adalah di nomor 15 tuh kita ganti aja ya kalimat hubungnya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa platform PJJ yang akan dipermainkan, bukan metode PJJ itu sendiri. Yang lebih tepat adalah yang bravo. Bahwa ya, menerangkan tuh kalau bahwa. Nomor 16, makna kalimat yang bercetak miring. Para ilmuwan di Italia sedang menyelidiki kemunculan es berwarna pink di pegunungan Alpen yang disebabkan oleh alga akibat peningkatan perubahan iklim. Oke. Mana makna dari perubahan iklim? Iya, kemunculan es berwarna pink yang delta lebih tepatnya ya. Karena kan dia ngomongin oleh alga. Sip. 16 delta. Nomor 17, kalimat utama yang tepat melengkapi teks tersebut. Bla bla bla. Pendidikan dasar sudah kita kenal sejak SD, SMP, dan SMA yang mencakupi matematika, kimia, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Sementara itu, pendidikan terapannya bisa berkembang menjadi ilmu kedokteran, teknik sipil, komputer, manajemen, desain, perhotelan, dan lain-lain. Oke, 17. Yang tepat adalah yang pendidikan tinggi pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok besar, C ya. Karena habis dari ngomongin pendidikan tinggi dibagi besar, terus habis itu dia ngejelasin kedua ilmu itu sangat bla bla bla. Oke. Nomor 18, dalam teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata 2, 3, 4, 5, 9. Oke, kita lihat. Pendidikan dasar kita sudah kenal di nomor 18 A-nya betul. B-nya juga betul, peradaban betul. Yang D-nya 18. Oh, sumber daya harusnya dipisah nih. Ini harusnya Kementerian. Oke. Jadi yang delta sumber daya itu harus dipisah. Nomor 19, topik bacaan tersebut adalah apa? Baca cepet ya. Perkembangan pertanian organik di dunia meningkat tajam seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran masyarakat untuk kembali ke alam atau back to nature tentang gaya hidupnya. Masyarakat ingin dapat mengkonsumsi pangan dan produk pertanian dan peternakan. Misalnya sayuran, buah-buahan, daging, telur, dan susu yang kaya nutrisi, aman dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu perlu secara serius memperhatikan penyiapan lahan, bibit, proses panen, pasca panen, penyimpanan, dan pemasaran produk atau hasil pertanian dan peternakan agar tidak mempergunakan atau tercemar oleh bahan-bahan kimia atau non-alumni. Dengan memperhatikan semua proses dan cara tersebut, masyarakat merasa tenang karena dapat menyantap produk yang benar-benar alami dan bebas dari pencemaran. Jelaslah bahwa sistem pertanian organik yang sangat didambakan oleh masyarakat dunia yang peduli akan kesehatan sebagai sebuah gaya hidup. Topiknya ngomongin apa nomor 19? Iya, ngomonginnya adalah pertanian organik. Pentingnya. Yang dia ngejelasin sistem. Bravo. Oke.
Nomor 20. Pernyataan manakah berikut yang tidak berhubungan dengan isi teks tersebut? Nomor 20, perkembangan pertanian organik seiring dengan pengembangan masyarakat. Di sini nggak ngomongin pengembangan, tapi kesadaran. Perkembangan kesadaran masyarakat. Jadi nggak nyambung nih yang si A. Kalau yang B di dunia itu betul, ada di atas. Penyiapan lahan, betul. Kesadaran ke alam, iya. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Oke? Ya, demikian untuk pengetahuan pemahaman umum. Nanti kita coba subtes lainnya. Masih sama saya, Kak Dadi. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian, circle kalian kalau bisa belajar via YouTube Lavender, ataupun bisa join kelas intensifnya Lavender, bisa juga ikut kelas online-nya Lavender, bisa juga ikut camp karantinanya Lavender. Gitu ya. Kalau bingung nanti bisa kontak ke admin sosmednya Lavender. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa sebarkan kebaikan ini ke teman-teman kamu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.